Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, akhir-akhir ini sepertinya cuaca mulai ekstrim ya. Setelah sempat dilanda banjir bandang, kemarin hujan es melanda hampir seluruh kota Bogor. Hujan tersebut mulai terjadi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat dan berlangsung sekitar 1 jam. Selain air, butiran es sebesar 2 hingga 4 cm juga jatuh dari langit. Selain membawa bencana, cuaca ekstrim ini juga membuat kita rentan terhadap penyakit ya bosku. Maka dari itu jaga kesehatan selalu, terutama di masa pandemi ini. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Kamis 24 September 2020 dengan episode Conversations in the Dark. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US MBA Mortgage Applications yang naik dari sebelumnya minus 2,5% menjadi 6,8%. Kemudian ada dari US Market US Manufacturing PMI yang naik dari sebelumnya 53,1 menjadi 53,5. Kemudian ada dari US Market US Service PMI yang turun dari sebelumnya 55 menjadi 54,6. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Digital Media Tama Maksima Tbk atau DMMX yang mengalokasikan anggaran dana sekitar 30 miliar rupiah untuk ekspansi aktivitas screen deployment pengembangan bisnis sebagai hasil dari kemitraan dengan Bumi Langit dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Mega Printis Tbk atau Zone yang mengatakan ada kenaikan penjualan di kanal e-commerce dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Buyung Putra Sembada Tbk atau Hoki yang fokus tingkatkan margin dan kapasitas produksi dari kontan.go.id. Kemudian pada perdagangan hari Rabu tanggal 23 September 2020, IHSG ditutup melemah 16 poin atau 0,33% menjadi 4.917. Sektor aneka industri, perkebunan, properti, industri konsumsi bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 233 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari semakin sulit. Kisah dari parade pidato Powell di hadapan Kongres masih terus berlanjut nih bosku. Kali ini para pejabat The Fed mengatakan bahwa betapa pentingnya dukungan stimulus fiskal yang lebih banyak untuk menopang pemulihan perekonomian. Powell terus mengatakan bahwa dukungan tersebut dibutuhkan di tengah situasi dan kondisi saat ini. Kebutuhan akan dukungan tersebut juga ditambahkan oleh Presiden Fed Cleveland, Loretta Mester yang dimana dirinya juga mengatakan bahwa lubang yang begitu dalam telah diciptakan oleh wabah virus corona yang dimana menarik perekonomian ke dalamnya. Presiden Fed Chicago Charles Evans pun mengatakan prihatin bahwa stimulus yang dibutuhkan mungkin tidak akan kunjung datang. Kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh The Fed benar adanya. Tidak mungkin selamanya akan terus-menerus bergantung oleh The Fed dalam hal mendorong perekonomian dengan memberikan stimulus kebijakan moneter. Harus ada bauran kebijakan fiskal di dalamnya. Dengan seiring berjalannya waktu yang dimana sebentar lagi akan menghadapi fase pemilu di Amerika, tentu permasalahan stimulus akan dinomorduakan. Hal tersebut yang membuat situasi dan kondisi kian semakin sulit. The Fed terus mendorong tekanan betapa kebijakan fiskal sangat dibutuhkan saat ini karena sehebat apapun The Fed kami melihat pasti ada keterbatasan dalam mengeluarkan kebijakan moneter meskipun The Fed mengatakan bahwa akan melakukan apa yang dibutuhkan untuk menopang perekonomian. Dukungan kehadiran kebijakan fiskal juga disampaikan oleh Richard Clarida, Wakil Ketua Fed yang dimana dirinya juga mengatakan bahwa jalan di masa depan akan sulit, namun dengan adanya dukungan fiskal, hal tersebut akan sangat membantu perekonomian untuk melewati masa-masa sulit. Amerika masih tetap membutuhkan kebijakan fiskal yang berkelanjutan agar tidak mengalami masa perekonomian yang buruk dalam kurun waktu 90 tahun terakhir. Terkait dengan angka pengangguran, The Fed memiliki proyeksi yaitu sebesar 7,6% pada kuartal berikutnya yang itu artinya angka tersebut mengalami penurunan dari sebelumnya yang berada di 8,4% pada bulan Agustus lalu. Kami melihat bahwa situasi dan kondisi saat ini memang sudah carut marut,
namun jangan sampai koordinasi yang berkepentingan luntur. Karena pelaku pasar dan investor lihat saat ini adalah kerjasama, koordinasi antar setiap lembaga yang berkepentingan untuk bahu-membahu menyelesaikan permasalahan perekonomian dan wabah virus corona. Apabila yang berkepentingan menunjukkan koordinasi dan kerjasama, maka sesulit apapun situasi dan kondisinya, kami melihat pelaku pasar dan investor optimis, yakin dan percaya bahwa ekspektasi dan harapan mereka akan perekonomian yang lebih baik tidak pudar. Karena saat ini ekspektasi dan harapanlah yang akan menopang pasar. Hal tersebut tidak hanya berlaku di Amerika saja nih bosku, tapi juga di Indonesia. Kalau yang berkepentingan saja tidak mau berkoordinasi dan bekerja sama, apa kabar dunia nantinya? Kemudian cerita yang kedua ada dari sebuah upaya, sebuah usaha. Upaya pemerintah dalam penanganan dampak pandemi virus corona dan pemulihan ekonomi nasional pada 2021 dinilai belum cukup signifikan. Berdasarkan RAPBN, pemerintah menganggarkan Rp356,5 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional atau PEN 2021, jauh lebih rendah dibandingkan dengan anggaran program PEN 2020 yang sebesar Rp695,2 triliun. Kondisi yang penuh ketidakpastian baik untuk pemulihan ekonomi maupun pandemik tentunya menjadi pertanyaan bagi para pelaku pasar yang melihat keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan saat ini. Oleh karena itu kami melihat kebijakan fiskal pemerintah dalam APBN 2021 dinilai seharusnya bisa menciptakan stabilisasi sebagai peredam, juga mengantisipasi situasi yang tidak bisa diperkirakan di masa mendatang. Sektor UMKM yang menjadi fokus pemerintah selain pemulihan kesehatan diharapkan cukup tepat sasaran dan mampu menopang perekonomian dari bawah. Berdasarkan data saat ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kemenkop UKM, menyatakan penyaluran bantuan presiden atau banpres produktif atau telah tersalurkan kepada 5,9 juta penerima dengan nilai mencapai 14 triliun rupiah. Realisasi penyaluran hingga 21 September 2020 tersebut telah mencapai 64,5% dari pagu anggaran sebesar 22 triliun rupiah. Dalam waktu dekat, pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan kepada 1,7 juta penerima banpres dengan nilai bantuan masing-masing 2,4 juta rupiah. Pemerintah juga masih akan merealisasikan penyaluran bantuan kepada 1,4 juta penerima dengan nilai 3,5 triliun rupiah hingga akhir bulan ini. Hal ini dilakukan untuk mengejar target tahap awal penyaluran bantuan kepada 9,1 juta penerima pada 2020. Pemberian banpres produktif ini melibatkan BBRI sebagai penyalur. Hal ini juga disampaikan oleh Direktur Usaha Mikro BRI Supari yang mengatakan BBRI telah menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM tersebut kepada sekitar 2 juta penerima di Indonesia. Peran BUMN dalam PEN ini memang cukup besar saat ini. Apabila progres dari program tersebut berjalan sesuai skenario dan dapat tepat sasaran, tentu hal tersebut dapat menjadi trigger positif bagi emiten, baik dari segi kinerja maupun kualitas perusahaan di mata publik. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif dengan potensi melemah dan ditradingkan pada level 4.868 hingga 5.016. Memang ada potensi rebound dan itu menjadi sesuatu yang sangat kita harapkan. Akan menjadi cerita yang menarik apabila pada akhirnya IHSG ditutup hijau hari ini. Berikut stock quotes pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari BMRI, kemudian yang kedua ada dari TLKM, dan yang ketiga ada dari ICBP. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ISAT atau PT Indosat Tbk yang memastikan akan tetap mampu memberikan layanan yang terbaik di tengah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Diberlakukannya PSBB di sejumlah daerah mendorong para operator telekomunikasi terus memberikan layanan prima, begitu juga dengan PT Indosat. Diberlakukan pembelajaran jarak jauh dan work from home akibat pandemi corona, tentunya hal ini menjadi perhatian manajemen bagaimana memberikan layanan yang terbaik bagi konsumen. Dengan PJJ dan WFH tentunya akan meningkatkan trafik data. Hal ini didukung dengan kesiapan manajemen memiliki Indosat Ooredoo Network Operation Center atau INOC yang berfungsi menjaga performansi jaringan secara nasional sebagai upaya untuk memberikan layanan yang prima bagi pelanggan-pelanggannya di tengah peningkatan permintaan trafik. Sehingga hal ini dapat memberikan kontribusi pendapatan perusahaan di tengah lesunya ekonomi akibat pandemi corona yang telah menekan laju pertumbuhan kinerja perusahaan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 1.800 dan tingkat probabilitas sebesar 58%.
Kemudian yang kedua ada dari Hoki atau PT Buyung Putra Sembada Tbk yang fokus tingkatkan margin dan kapasitas produksi. Untuk mendukung peningkatan penjualan perusahaan berupaya untuk meningkatkan margin dan kapasitas produksinya. Hal ini sejalan dengan melanjutkan pembangunan pabrik di Sumatera Selatan serta menambah mesin pengering di pabrik yang berlokasi di Subang. Hal ini tampaknya sebagai strategi perusahaan untuk mengantisipasi pulihnya ekonomi pasca pandemi corona. Jika target tersebut terpenuhi, tidak tertutup kemungkinan langkah ini akan memberikan kontribusi pendapatan perusahaan di masa yang akan datang sehingga akan dapat menopang kinerja perusahaan. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 865 dan tingkat probabilitas sebesar 43%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 400 dan tingkat probabilitas sebesar 60%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.